Ayo. Pull. Oh. Ya. Woohoo. Saham preferen atau preference stock merupakan surat berharga perusahaan yang dijual dengan menunjukkan nilai nominal mata uang dan dapat memberikan pengembangannya keuntungan berupa pendapatan tetap atau dividen dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Pemilik saham preferen akan mendapatkan dividen di awal dan memiliki hak suara lebih jika dibandingkan pemilik saham biasa. Saham preferen juga bersifat abadi dan tidak bisa ditebus serta diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selain itu, saham preferen juga bersifat kumulatif dan non-kumulatif, di mana sifat kumulatif ini terjadi ketika perusahaan gagal membayar dividen. Lalu dividen diakumulasikan dan harus ditebus di lain waktu untuk dapat pembagian dividen saham biasa. Sedangkan non-kumulatif merupakan sebaliknya. Ketika perusahaan tidak memiliki fitur tersebut, maka tidak perlu untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ada jenis-jenis saham preferen. Yang pertama adalah saham preferen kumulatif, di mana jenis saham ini merupakan saham yang membayar dividen secara berkala, yang biasanya 3 bulan. Kemudian jika penerbit tidak membagikan, maka jumlah dividen yang belum dibayarkan akan terakumulasi dan harus dibayarkan sebelum saham biasa. Kemudian yang kedua, saham preferen partisipasi. Jenis saham ini merupakan saham kepemilikan yang diberikan secara khusus jika perusahaan telah mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, ada saham preferen yang dapat dikonversi. Saham ini merupakan saham yang para investornya bisa mengubah kepemilikan mereka kapan saja untuk menjadi saham biasa dari perusahaan yang sama. Jenis saham preferen selanjutnya itu ada saham preferen bisa ditukar. Jenis yang selanjutnya ini bisa ditukar kembali oleh penerbit di masa yang akan datang atas kebijakan penerbit. Harga penukaran mungkin mengacu pada harga awal penerbitan atau sedikit lebih tinggi. Jadi jenis saham preferen ini sebenarnya lebih menguntungkan penerbit karena pemegang saham jenis ini tidak diberikan pilihan untuk menolak panggilan. Yang terakhir itu ada saham preferen atas penyesuaian kurs. Terakhir adalah jenis saham yang membayarkan dividen ke investor berdasarkan perubahan tingkat suku bunga acuan. Perubahan tingkat suku bunga dividen biasanya terjadi setiap 3 bulan. Tolak ukur ini digunakan untuk mencegah penerbit membayar dividen dengan jumlah yang terlalu besar, bahkan bisa juga untuk melindungi nilai saham dari perubahan suku bunga. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik saham preferen, yaitu ada 8 karakteristik saham preferen. Yang pertama itu prioritas dalam pembayaran dividen, yang dimana karakteristik utama saham preferen adalah untuk memiliki prioritas pembayaran dividen sebelum saham biasa. Selanjutnya, hak suara terbatas. Hak suara terbatas cenderung lebih sedikit dibandingkan saham biasa, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam keputusan perusahaan. Tidak memiliki hak voting. Saham preferen memiliki hak atas pembayaran dividen dan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan. Kemudian yang keempat, tingkat risiko yang rendah. Saham preferen cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham biasa, yang disebabkan oleh prioritas dalam pembayaran dividen dan keterbatasan hak suara. Baik, karakteristik saham preferen yang selanjutnya ialah kebanyakan saham preferen itu berbentuk obligasi. Jadi saham preferen seringkali memiliki karakteristik yang mirip dengan obligasi, seperti memiliki tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga yang tetap, sehingga dapat memberikan penghasilan yang stabil bagi investor. Karakteristik yang keenam yaitu saham preferen dapat dikonversikan tingkat sahamnya. Jadi pemilik saham preferen itu memiliki kesempatan untuk mengubah jenis sahamnya menjadi common stock atau saham biasa. Jadi, jika investor memiliki opsi ini, maka kemungkinan mereka akan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham biasa. Meskipun jika investor sudah mengkonversi ke saham biasa,
Hal tersebut tidak dapat dipindahkan lagi ke saham preferen. Karakteristik yang ketujuh ialah pendapatan tetap yang menyerupai suku bunga obligasi. Pendapatan tetap ini masih memiliki resiko kerugian berupa tidak adanya pendapatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh investor. Karakteristik saham preferen yang terakhir ialah saham preferen itu memiliki klaim atas laba dan aset. Jadi dalam saham preferen ada klaim atas laba dan aset yang diperoleh sebelum saham itu ditetapkan. Keunggulan dan kelemahan saham preferen bagi para investor. Ketika seorang investor saham memutuskan untuk memilih saham preferen, tentunya ada beberapa pertimbangan yang harus dipahami terlebih dahulu. Hal ini menyangkut keunggulan dan kelemahan saham preferen bagi para investor ketika memutuskan untuk memilihnya. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan saham preferen bagi investor yang bisa dipahami. Keunggulan saham preferen bagi investor. Yang pertama, membagikan dividen secara bersamaan di akhir tahun dengan menggunakan sistem akumulasi untuk tahun berikutnya kepada investor atau bisa disebut cumulative preference share. Yang kedua, setiap pemilik saham akan diprioritaskan atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa atau disebut dengan participating preference share. Yang ketiga, nilai dividen didapat oleh setiap pemilik saham preferen lebih besar jika dibandingkan saham biasa. Yang keempat, perusahaan yang melakukan likuiditas akan memberikan uang hasil investasi kepada pemilik saham preferen terlebih dahulu sebelum kepada pemilik saham biasa. Kelemahan saham preferen. Yang pertama, saham preferen hanya dibutuhkan ketika perusahaan sangat membutuhkan. Yang kedua, pemilik saham preferen akan menanggung setiap kerugian yang dibentuk dan harus diselesaikan kepada perusahaan penerbit saham. Yang ketiga, saham preferen tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Dan yang terakhir, fluktuasi harga saham preferen lebih besar dibandingkan harga obligasi. Baik, materi selanjutnya itu rumus saham preferen. Bisa kita lihat KP dimaksud dengan biaya saham preferen sama dengan DP, dividen saham preferen dibagi dengan PN, harga saham preferen saat penjualan dikurang harga biaya penerbitan. Dengan contoh, PTX menjual saham preferen dengan nominal 15.000 untuk harga jual saham preferen sebesar 18.900 dengan dividen setiap tahunnya sebesar 1.500 untuk biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar 150. Dengan penyelesaian KP, kita masukkan nilai-nilai sesuai dengan rumus DP yang dividen setiap tahunnya itu 1.500 dibagi dengan harga saham preferen saat penjualan itu 18.900 dikurang 150 itu biaya penerbitannya. Dan kita dapat hasilnya sama dengan 8%. Untuk biaya saham preferennya sebesar 8%.